bagaimana supaya kita terbebas dari masa lalu, atau dengan kata lain, bagaimana supaya masa lalu tidak menjadi masa lalu. Suatu saat ada seorang teman mengingatkan saya, seolah-olah berguyon. Dia bilang begini, kamu jangan mau masa lalu kamu menjadi masa lalu. Dalam arti, kamu jangan lagi menjadi orang yang hidup dengan masa lalu kamu. Statement ini menarik bagi saya, karena kalau kita jujur, seringkali kita walaupun hidup pada pada periode saat ini, present continuous tense, sedang berlangsung kehidupan yang kita jalani, namun pola pikir, cara pandang, karakter, sikap, terutama sikap hati. Orang sering bilangnya mindset juga bisa. Sering kita mengalami apa yang disebut masa lalu menjadi masa lalu. Kita seolah-olah seperti perumpamaan ada seekor gajah yang kehilangan anak gajah. Anak gajah ini dicuri oleh orang lain yang jahat, sehingga untuk membuat dia tidak lari, kakinya diikat dengan seutas tali. Sejak bayi, gajah itu bertumbuh kembang menjadi gajah yang tidak bisa kemana-mana, karena dia selalu sejak kecil merasakan tidak bisa bergerak, dan tali itu selalu ada mengganggunya. Akibatnya, semakin besar, semakin berkembang, namun gajah itu tetap menjadi gajah yang tidak bisa bergerak. Akhirnya, menjadi gajah yang besar, yang walaupun diikat dengan seutas tali, gajah itu tidak bisa dan tidak ada kemauan lagi untuk meninggalkan tempat. Hal itu menjadi mirip dengan apa yang sering kita alami. Kita hidup semakin besar, semakin usia kita dewasa dan tua. Namun pola pikir dan juga sikap hidup kita, mindset kita, tidak ubahnya seperti gajah yang sedang terikat sejak kecil, yang tidak mau bergerak kemana-mana, karena dia menganggap bahwa tidak mungkin lagi keluar dari lingkaran radius tali pengikat. Itu sama dengan kita apabila tidak dilepaskan dari keterikatan masa lalu. Masa lalu sering berbicara tentang kegagalan. Kita bisa pernah gagal di dalam studi, kita bisa mengalami gagal di dalam bisnis. Ada orang yang gagal di dalam membina hubungan baik dengan keluarga. Ada orang mengalami kegagalan atau masa lalu dengan dosa-dosa yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang mengalami masa lalu yang terikat dengan berbagai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang masa lalunya adalah hutang yang tak bisa dibayar, tidak terselesaikan. Akhirnya muncullah di dalam diri kita sesuatu hal yang mengatakan, kayaknya saya tidak mungkin berubah. Kayaknya saya tidak mungkin bisa maju. Kayaknya saya tidak mungkin bisa lebih baik dari sekarang ini. Itu yang disebut dengan mindset masa lalu kita. Bayang-bayang masa lalu yang kelam membuat kita mengalami keterbatasan untuk bertindak. Kita merasa seperti tidak mampu berbuat apa-apa lagi.
kita diingatkan untuk bisa menjadi manusia yang hidup pada masa saat ini dengan present continuous tense-nya yang sedang berlangsung untuk menuju kepada masa depan yang lebih baik. Tetapi kalau kita masih membiarkan diri kita terikat dengan masa lalu kita, menjadi masa lalu itu menjadi masa lalu, menjadi masalahmu, kita tidak pernah maju. Kita rindu menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersatu dan damai, tidak ada kebencian di dalamnya. Kita seperti mengalami apa yang disebut Indonesia ini sedang ada di dalam masa reformasi pada saat ini. Namun yang terjadi, kita masih belum begitu maju karena ada masa lalu yang masih belum diselesaikan, yaitu adalah pola pikir, pola demokrasi yang selalu memaksa kehendak, pola pikir, pola bahwa partai lain, partai ini, partai itu tidak baik, hanya partaiku yang baik, sehingga kita tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkah dengan baik. Kita ingin supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, dimulai dengan pola pikir bagaimana supaya bersatu. Segala suku, bangsa, dan agama membangun persatuan. Tidak ada kebencian satu sama lain. Tidak ada saling menyingkirkan. Bagaimana supaya saling mengisi, menjadi bangsa yang disegani. Indonesia belum bisa maju kalau masih ada saling benci antar partai yang berbeda, saling benci antar agama yang berbeda, saling benci antar aliran yang berbeda. Tetapi Indonesia akan menjadi gajah yang besar, gajah yang bangun dari tidurnya. Apabila bersatu, tidak mau dipecah belah, hanya gara-gara perbedaan politik, perbedaan ideologis, pandangan agama. Kita ingin menjadi bangsa yang besar, dimulai dari kita. Kita tidak ingin terpecah belah, kita tidak ingin biarkan bahwa suasana kebatinan bangsa kita seperti kebatinan yang masa lalu. Jangan biarkan masa lalu bangsa kita yang penuh dengan saling memendam kebencian itu ada sampai saat ini. Kita ingin bangsa kita dibebaskan dari masa lalunya. Masa lalu yang kelam biarlah sudah berlalu. Dan untuk umat Kristen yang saat ini sedang merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan, kita dikatakan karena setiap orang yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, sekalipun manusia tidak ada yang luput dari dosa. Karena masa lalu kita adalah manusia yang dikatakan dalam Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak bisa hidup seterusnya di dalam dosa itu. Tuhan ingin kita hidup meninggalkan dosa dengan cara mengandalkan kasih Tuhan yang menolong kita untuk bisa bertobat. Kehidupan masa lalu menjadi masa lalu apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kehidupan masa lalu menjadi masa lalu apabila kita memendam kebencian, tidak mau mengampuni, tidak mau berubah, tidak mau berdamai, tidak mau bekerja sama, kita akan tinggal dan ketinggalan. Tapi apabila kita hidup menuju kebaikan, kita akan diproses Tuhan. Sekalipun kita bisa jatuh, tetapi kita tidak dibiarkan tergeletak di dalam kejatuhan itu. Kita akan dibuat bangkit. Orang-orang yang di dalam Tuhan, dia akan mengalami kekuatan baru, seperti Raja Wali. Raja Wali terbang tinggi mengatasi segala masa lalu yang ada. Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi keterikatan kita. Karena Tuhan menolong kita. Dia tahu kita tidak sanggup melepaskan diri dari dosa. Sehingga dia sendiri yang menolong kita. Dia ambil alih, dia sendiri yang langsung mengambil alih untuk sungguh-sungguh menolong kita. Untuk mengalami kasih-Nya. Kita tinggal berlutut, mengaku dosa kepada Tuhan. Kita buka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamat yang menolong kita. Pada saat kita mengatakan, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak sanggup mengalahkan dosa dengan kekuatanku. Tuhan mengatakan, aku sudah mengalahkan maut, aku sudah mengalahkan iblis, aku sudah mengalahkan ketidakmungkinan, aku sudah mengalahkan masa lalumu.
Dan kamu yang mau mengandalkanku, kata Yesus, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan berkati kita. Ingat, jangan biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Masa lalu biarlah yang berlalu, tetapi tidak menjadi masalah lu lagi. Tidak menjadi masalahku lagi, tidak menjadi masalahmu, tidak menjadi masalah kita. Amin. Tuhan memberkati.